Hai, masa depan adalah sesuatu yang abstrak dan penuh tantangan. Namun, hal ini dapat diprediksi dengan menggunakan ilmu aktuaria. Aktuaria merupakan suatu ilmu yang mengaplikasikan metode matematika dan ilmu statistika untuk menaksir risiko dalam industri asuransi dan keuangan. Orang yang mendalami profesi ini dikenal dengan nama aktuaris. Risiko di sini berarti suatu konsekuensi buruk yang mungkin terjadi seperti bencana alam, kecelakaan, kebakaran, dan lainnya. Dalam menghitung resiko, aktuaris wajib mengaplikasikan rumus dari teori matematika, probabilitas, dan statistika, serta ilmu ekonomi dan keuangan yang dipelajari dalam ilmu aktuaria. Untuk mengukur resiko yang berhubungan dengan kondisi keuangan seseorang, seorang aktuaris menggunakan berbagai metode pengukur risiko yang umum digunakan oleh para perusahaan asuransi, seperti morbidity table, annuity table, mortality table, dan model-model statistika lainnya. Aktuaris dan perusahaan asuransi bagaikan rumah sakit yang tidak bisa beroperasi tanpa adanya dokter. Tapi ternyata tidak cuma perusahaan asuransi saja yang wajib punya tenaga aktuaris. Perusahaan dana pensiun, investasi, manajemen risiko, dan perbankan juga tidak kalah perlu. Jadi tidak perlu merasa heran kalau persaingan untuk menggait aktuaris semakin ketat. Saking banyaknya perusahaan mengincar, seorang aktuaris bisa jadi kutu loncat yang berpindah-pindah tempat kerja. Nah, semakin terbukanya keran mobilitas tenaga kerja di pasar ASEAN, kamu yang memiliki sertifikasi profesi aktuaris juga bisa bekerja di luar negeri. Aktuaris bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan sebuah profesi. Seorang aktuaris sangat dihargai dan dihormati jasanya karena lingkup kerjanya berhubungan dengan bakat untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Diperlukan komitmen untuk memegang teguh standar kinerja tertentu, profesionalisme, dan etika. Kualifikasi sebagai aktuaris dapat digunakan di seluruh dunia. Seorang aktuaris seringkali bekerja pada posisi tinggi yang membutuhkan kerja keras, akan tetapi pada saat yang bersamaan menyediakan kesempatan yang besar untuk berkembang secara signifikan sehingga memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi yang besar. Aktuaris juga seringkali berubah peran menjadi seorang pemimpin karena kemampuannya membuat keputusan besar sangat dihargai di tingkat manajemen. Di Indonesia sendiri, kebutuhan akan profesi aktuaris semakin meningkat seiring dengan dinamika yang terjadi, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun regulasi di Indonesia. Misalnya, pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional dan pertumbuhan industri asuransi jiwa, serta imbalan kerja dan dana pensiun membutuhkan keterlibatan aktuaris untuk pengelolaan risiko programnya. Namun keberadaan aktuaris di Indonesia sendiri masih tergolong langka. Data dari Persatuan Aktuaris Indonesia menyebutkan bahwa sampai periode ujian reguler di 2019 pada paruh pertama tahun ini sudah tercatat ada 652 tenaga aktuaris. Dari data ini tercatat ada 296 anggota telah meraih gelar aktuaris atau Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia (FSAI) dan 290 anggota berstatus Adjunct Aktuaris atau Associate of the Society of Actuaries of Indonesia atau ASAI, sehingga menyebabkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar masih cukup banyak di Indonesia, apalagi terdapat aturan pemerintah yang mewajibkan tiap perusahaan asuransi untuk memiliki setidaknya satu orang aktuaris tetap. Namun, perjalanan untuk mencapai gelar aktuaris sendiri tidaklah mudah. Untuk menjadi seorang aktuaris, seseorang harus mempunyai hard skill dan soft skill yang mumpuni. Hard skill yang harus dikuasai sendiri tidaklah sedikit. Seorang aktuaris harus menguasai matematika, ekonomi, hingga literasi komputer. Karena data yang akan diproses berjumlah sangat banyak sehingga mustahil jika ingin dikerjakan secara manual. Lalu untuk soft skill juga harus diasah dengan baik, seperti problem solving, critical thinking, decision making, dan lain-lain. Untuk mendapatkan gelar ASAI dan FSAI, seseorang harus melulusi beberapa mata ujian
yang diselenggarakan oleh PAI sendiri. Untuk mendapat title ASAI, ujian profesionalisme yang harus dilewati yaitu A10 Matematika Keuangan, A20 Probabilitas dan Statistika, A30 Ekonomi, A40 Akuntansi, A50 Metode Statistika, A60 Matematika Aktuaria, A70 Pemodelan dan Teori Risiko, A80 Profesionalisme. Lalu untuk mendapatkan title FSAI, seseorang harus mendapat title ASAI terlebih dahulu dan lulus modul ujian F10 Investasi dan Manajemen Aset, F20 Manajemen Aktuaria, dan ditambah dengan salah satu modul diantaranya F31 Aspek Aktuaria dalam Asuransi Jiwa, atau F32 Aspek Aktuaria dalam Dana Pensiun, atau F33 Aspek Aktuaria dalam Asuransi Umum, atau F34 Aspek Aktuaria dalam Asuransi Kesehatan. Ujian-ujian tersebut kadang ditempuh dengan waktu yang cukup lama, bahkan dapat mencapai sekitar 7 tahun atau lebih. Namun tentunya, lama perjalanan yang ditempuh akan terbalaskan dengan pendapatan yang diperoleh saat telah menjadi seorang aktuaris. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, aktuaris merupakan profesi yang menggiurkan, bukan? Bagi kalian yang tertarik ingin menjadi aktuaris, sudah ada beberapa universitas negeri yang membuka program studi S1 Ilmu Aktuaria. Di antaranya adalah Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pajajaran, Institut Teknologi 10 November, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, dan Institut Teknologi Sumatera. Yuk jadi aktuaris!